Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dengan acara yang sama, karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa buat kami, buat Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pasti akan mengalami yang sama dengan kasih, dengan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam Dia. Karena kasih Kristus tidak pernah berkesudahan. Dengan tangan yang ajaib selalu menopang buat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita masih lemah, kita mengalami khawatir dan takut, tapi disitulah Tuhan hadir dan menolong dan memberkati buat Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, biarlah firman Tuhan yang ajaib itu, yang luar biasa itu, boleh menjadi remah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh akan mengalir seperti air sungai yang tidak pernah berhenti. Kasih Yesus, firman-Mu itu sungguh-sungguh akan mengalir dalam kehidupan kami. Dia akan menjamah, memberkati kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang penuh dengan keputusasaan. Dia memberikan kekuatan, kelegaan buat kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kakiku buat kita semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima. Kita akan mulai pada ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-16. Ketiga ayat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yesus itu mengajar kepada murid-muridnya, bagaimana Yesus juga memberikan firman Tuhan kepada kita semuanya, supaya kita tahu di dalam firman Tuhan memberikan kekuatan menuntun kita. Bukan itu saja, firman Tuhan itu senantiasa memberkati buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah membuka kitab Injil Matius pasal yang kelima, kita mulai pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin kian tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang begitu luar biasa yang akan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita lihat pada ayat yang ke-13. Dia katakan, kamu adalah garam dunia. Mengapa statement Yesus ini dikatakan kepada kita sebagai orang yang percaya, kamu adalah garam dunia? Yesus memberikan ini kepada orang yang percaya saja, kamu adalah terang dunia. Tetapi tidak bagi orang yang tidak percaya. Tidak mungkin Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Dengan apa yang Dia harus lakukan di dalam dunia ini buat mereka. Tetapi Yesus katakan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka memiliki satu kewajiban, tugas kita. Hidup dan perbuatan kita boleh menjadi
garam dan terang dunia bagi dunia yang tidak mengenal akan Dia. Saudaraku yang kekasih, garam bisa dipakai bagi kita semua. Apalagi buat ibu-ibu, senang untuk di dapur untuk memasak, karena garam itu sangat mempengaruhi akan masakan. Masakan tanpa garam akan menjadi hampa, dan makanan yang kita buat sedemikian rupa kalau tanpa garam tidak mungkin akan dijamah seseorang. Tetapi kalau garamnya berkelebihan, pasti tidak ada orang yang menjamah juga. Amin. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana firman Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan, bagaimana kita ini sebagai garam dan terang dunia, supaya garam ini sungguh-sungguh akan ditaburkan kepada dunia yang tawar ini, yang tidak mengenal akan Dia. Dan kitalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita inilah yang berhak untuk menjadi bagian akan panggilan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam kitab Matius, pergilah, jadikanlah murid-Mu, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa. Saudaraku, inilah tugas kita sebagai anak Tuhan. Pergilah, jadikanlah bangsa murid-Mu. Ada action, ada perbuatan kita untuk pergi. Untuk apa? Menaburkan kebenaran itu kepada mereka. Supaya orang-orang yang ditaburkan itu, mereka merasakan ada sukacita, ada berkat, ada yang dibaharui di dalam hidup mereka. Karena mereka mau seperti Dia, seperti Yesus Kristus yang hidup di dalam bersama Bapa. Dia boleh menjadi contoh dan teladan dan baik. Dan bagi kita semua, Yesus menjadi teladan yang baik. Ketika Yesus mau ditangkap, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus bagi orang yang akan mau tangkap itu? Apa Yesus itu meronda-ronda untuk mau membela diri? Tidak. Tapi Yesus menjalankan itu karena itu sudah disiapkan oleh Bapa di surga untuk menjadi jembatan antara manusia dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus itu di atas kayu salib, supaya hubungan manusia dengan Allah ada hubungan erat, intim kembali dengan Allah. Kita kembali firman Tuhan katakan sini, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orangnya ini. Kalau hidup kita ini, anak-anak Tuhan yang setia dalam Tuhan, harus menjadi contoh bagi semua orang. Memiliki hidup yang punya kasih sayang kepada orang lain. Tidak ada benci, tidak ada dendam, selalu mau menopang dan memberkati mereka. Yang itu yang Tuhan inginkan, supaya kita tidak akan diinjak-injak oleh orang, tidak akan dihina oleh orang. Orang Kristen katanya penuh kasih, orang Kristen itu penuh dengan pengampunan, tetapi kok sifatnya penuh dengan kebencian, dendam, dan akhirnya tidak menjadi teladan bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal akan Yesus. Mari kita lihat firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita bagi orang lain. Kita lihat pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-14. Ini ayat yang luar biasa juga, hampir sama dengan ayat yang ke-13. Tetapi ini kita boleh melihat ayat yang ke-14. Ayat ke-14, kamu adalah terang dunia. Pertama dikatakan kamu adalah garam dunia. Tapi sini Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Ini hampir sama dengan ayat yang ke-13. Ini menunjukkan perbuatan kita yang sudah diterangi oleh pelita dari pengorbanan Yesus yang sudah menerangi kita. Kita harus menjadi terang dunia. Harus pergi untuk menerangi dunia ini yang menolak akan kasih Tuhan, yang menolak akan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Kitalah yang dipercayakan oleh Tuhan, yang sudah dimeteraikan untuk kita pergi
untuk menerangi akan dunia ini dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, dengan kata-kata yang indah, dengan semua perbuatan itu kita mau menunjukkan kepada dunia. Inilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan dan mengasihi akan saudara. Marilah Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan katakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita ini menunjukkan bagaimana pelita kakiku, terang bagiku. Ini kita harus berdiri di atas untuk menerangi kota-kota yang di bawahnya. Kita harus menerangi orang-orang yang di bawah dengan perbuatan kita yang ajaib. Kita memiliki kasih sayangnya. Kita memiliki hati yang mengampuni orang lain. Kita tidak ada kedengkian, kebencian, dendam, iri. Tidak ada. Semuanya kita kuburkan. Kita menunjukkan kepada dunia, Tuhan mengutus aku, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi garam dan terang akan dunia ini, supaya orang lain yang tidak mengenal akan Kristus, orang lain tidak merasakan tentang pelita atau terang dunia itu, bisa diterangi melalui kita orang yang percaya, yang tahu akan terang itu manfaatnya. Maka kita akan menjelaskan kepada mereka, ini loh terang daripada Tuhan yang sungguh luar biasa, akan menerangi Bapak Ibu Saudara, seisi rumahnya akan diberkati Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, kita ini sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, menjadi imam di tengah-tengah rumah tangga. Kita akan berdiri di tengah-tengah rumah tangga. Kita akan berdiri di dalam sebagai kepala rumah tangga. Kita harus menyampaikan sikap dan perbuatan kasih sayang, tingkah laku, perkataan yang sungguh-sungguh untuk menerangi akan anak-anak mereka, istri keluarga, supaya anak-anak boleh melihat imam adalah bapaknya yang akan boleh menjadi contoh teladan buat mereka, dan mereka mau seperti Bapa yang betul-betul menjalankan akan firman Tuhan, sikap dan hidupnya menjadi berkat bagi keluarga, istri dan anak-anak mereka. Dan semua sisi rumah tangga itu akan diberkati Tuhan karena mereka melakukan akan perintah, akan kebenaran firman Tuhan ini. Kebencian, kedengkian, kepahitan, kemarahan, dusta, apapun juga sudah dikuburkan oleh Yesus Kristus. Sekarang Dia menerangi kita. Yang ada di dalam hati kita adalah lemah lembut, sukacita, damai sejahtera, dan mau mengampuni orang lain. Itu ada dalam kita, buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Itulah sudah jelas, buah-buah roh. Tapi ada buah-buah yang tidak sesuai dengan Tuhan. Yang tadi saya katakan, ada kebencian, keserakahan, sombong, congkak, memegahkan diri. Inilah Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Kita akan buang. Karena itu Tuhan menggantikan kita adalah sukacita, damai sejahtera, merendahkan diri, dan takut akan Tuhan, dan mengampuni orang lain. Itu adalah buah-buah roh yang Tuhan ajarkan buat kita. Buah-buah pelita yang menerangi akan kita, untuk kita menjadi teladan bagi semua orang. Kita lihat pada ayat yang terakhir. Ini ayat yang terakhir yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini yang Tuhan katakan, luar biasa. Dengan pelitannya, dengan garamnya itu kita harus garami dunia ini. Kita harus menerangi akan dunia ini. Di dalam rumah tangga kita menunjukkan perbuatan Kristus yang diberikan kepada kita, dan kita harus transferkan itu kepada keluarga kepada orang lain, supaya mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam dia. Saya yakin dan percaya buat Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, sedang melihat akan video ini, pasti akan diberkati Tuhan. Tuhan pasti akan jamah buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada hati yang dengki, benci terhadap suami, istri, kepada anak-anak. Kita minta kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, virus yang sangat mengerikan ini adalah kebencian. Minta Tuhan supaya bereskan semua virus ini, supaya saya akan mau mengasihi akan keluarga, suami, istri, dan anak-anak, dan teman, adik-adik, semua Tuhan kami mengasihi, supaya virus ini tidak lagi akan bertahta dan menguasai hidup saya. Virus ini tidak akan merongrong dalam hidup iman. Di dalam nama Yesus, Tuhan hancurkan virus ini. Tuhan akan menggantikan kita pengampunan, kasih sayang, mengasihi, lemah lembut, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan kasih yang meliputi kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh akan diberkati Tuhan. Kalau ada sifat yang tidak berkenan di depan Tuhan, mari kita bereskan di depan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, minta ampun Tuhan. Virus yang satu ini sangat mengerikan Tuhan, yang ingin untuk mau merongrong dengan hati batin kami Tuhan, dengan kebencian, dengki, kesombongan, congkak, dan kepahitan. Tuhan, virus ini Engkau bereskan semuanya, supaya virus ini boleh lenyap, dan Tuhan menggantikan vitamin untuk menyegarkan hati kami. Vitamin apa itu? Lemah lembut, sukacita, damai sejahtera, kasih, dan semuanya ada di dalam vitamin itu, yang membuat kita semakin hari semakin berkenan. Vitamin adalah firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan iman kita. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh diberkati buat Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh akan menerangi buat Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan menyertai dan menolong. Jadikanlah garam dan terang dunia, menjadi berkat akan dunia. Rumah tangga kita, keluarga kita boleh menjadi berkat. Mari kita tunggu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengar. Bila firman Tuhan akan menerangi kami, akan menjadi pelita dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi garam dan terang dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Boleh menjadi terang dan damai sejahtera akan meliputi, dan kemuliaan Tuhan akan turun buat kami, dan Tuhan akan memberkati kita. Berkati buat Bapak Ibu Saudara, kalau mereka punya ada kepahitan, kebencian, dan kemarahan, Tuhan ampunilah mereka. Gantikanlah mereka dengan kelemah lembut, dengan damai sejahtera dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan secara online ini akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara di rumah, dan kami boleh diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi pelita
bagi kakiku, buat kita semua. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus akan memberkati sepanjang hari ini. Kekuatan dan berkat Tuhan akan meliputi kita. Haleluya. Amin.